Kehadiran Allah terjadi ketika saya dan saudara berada di dalam perkenanan Tuhan. Jangan kamu takut, aku adalah. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kata ke-29 dari Jangan Takut terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang ke-20. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah ini terjadi ketika orang Israel kembali harus berperang dengan musuh bebuyutannya, yakni orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin datang dan kemudian menyerang orang Israel. Orang Israel menghadapi waktu itu yang memegang jabatan imam adalah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Maka majulah mereka dan orang Filistin mengalahkan dengan menewaskan sekitar 4.000 orang dari pasukan Israel. Melihat kondisi ini, mereka kemudian berpikir bahwa kalau tabut Allah bersama-sama dengan mereka, maka mereka akan mendapatkan kemenangan. Kemudian mereka dengan izin Eli membawa tabut Tuhan di tengah-tengah pertempuran. Orang Filistin sontak kaget dan mereka sempat khawatir karena kehadiran tabut Tuhan itu. Tetapi kemudian apa yang terjadi ketika orang Filistin melakukan penyerangan, mereka berperang, dan kali ini kalau kemarin 4.000 orang mati dari tentara Israel, sekarang justru 30.000 orang mati dari kalangan orang Israel, termasuk kedua anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, ada sebuah pertanyaan besar. Kalau tabut Tuhan merupakan representasi dari kehadiran Allah, kenapa justru ketika tabut Tuhan hadir di tengah-tengah pertempuran, Israel mengalami kekalahan dengan jumlah pasukan yang lebih banyak? Saya mau sampaikan kepada kita semuanya bahwa tabut Tuhan hanyalah lambang, bukan Allah itu sendiri. Allah sendiri sudah meninggalkan tentara Israel. Karena apa? Karena Hofni dan Pinehas di dalam menjalankan keimamannya itu melakukan perbuatan dosa, dan Alkitab mencatat yang mengakibatkan orang Israel juga berbuat dosa. Nah, kata ini membuat Allah meninggalkan tentara Israel, dan mereka berpikir kalau tabut Tuhan dibawa, maka Allah ada di sana. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya, saudara boleh memiliki lambang apapun, saudara boleh memiliki pengajar siapapun, saudara boleh memiliki bentuk-bentuk apapun di rumah saudara atau dimanapun saudara memakai lambang-lambang kekristenan. Dengar baik-baik, Allah tidak dapat disamakan dengan lambang-lambang kekristenan. Kehadiran Allah terjadi ketika saya dan saudara berada di dalam perkenanan Tuhan. Tetapi orang-orang yang melayani Tuhan, Bapak Ibu saya sampaikan, barang siapa menabur pasti menuai. Memang Hofni dan Pinehas melakukan banyak perbuatan dosa, tapi bagaimanapun juga Hofni dan Pinehas adalah pelayan-pelayan yang melayani Tuhan. Dan akibat atau karena Hofni dan Pinehas pelayan Tuhan, meskipun apa yang dilakukannya salah, kita lihat istri dari Pinehas melahirkan seorang anak, dan anak itu adalah anak laki-laki. Pak, bagi orang Israel anak laki-laki merupakan harta, karena itu berarti keturunannya akan langgeng di kalangan orang Israel. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya hari ini, Bapak Ibu, meskipun kadang-kadang kita berbuat sebuah kesalahan, jangan takut. Apa yang kau perbuat dalam sebuah kebenaran ketika melayani Tuhan, Tuhan tetap memperhitungkan itu. Ada orang lain berkata seperti ini, lebih baik saya tidak menipu, saya tidak berbohong, tapi saya tidak beribadah, saya lakukan hal yang baik. Saya mau sampaikan, meskipun kadangkala ada orang Kristen yang kelihatannya tidak baik, tetapi apa yang dilakukannya di hadapan Tuhan tetap memiliki nilai lebih dibanding mereka yang tidak beribadah. Hofni dan Pinehas itu orang-orang jahat. Alkitab mencatat mereka imam brengsek, tetapi apa yang dilakukan di hadapan Tuhan di luar kebrengsekannya itu, kita lihat dia diberkati oleh Tuhan dengan seorang anak laki-laki.
Ini sebuah bentuk penghargaan dari Allah kepada setiap orang-orang yang melayani Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita semua sekali lagi, jangan terprovokasi ketika orang berkata lebih baik saya memang tidak ke gereja, tapi tidak berbohong dan lain sebagainya. Orang itu sudah berbahasa roh, orang itu sudah melayani Tuhan, tapi seperti ini. Bagi saya, lebih baik orang yang melayani Tuhan, karena Tuhan tetap memperhitungkan setiap apa yang dikerjakan. Dan kalau hari ini saudara mengalami problem seperti itu, saudara melayani Tuhan tapi hari ini sedang berbuat sebuah kesalahan, dengar baik-baik. Orang yang melayani Tuhan berbuat kesalahan saja diperhitungkan, apalagi ketika kita melakukan dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu akan memiliki kemuliaan yang jauh lebih hebat dibanding dengan apa yang diperoleh oleh Hofni dan Pinehas. Jangan takut, tetap layani Tuhan. Apapun kata orang, yang saudara perlukan yang lebih baik adalah apa kata Tuhan. Saudara lemah karena ada orang lain yang mengatakan itu. Hari ini tundukkan kepalamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, apabila ada di antara umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu terutama yang lemah karena perkataan-perkataan orang lain, karena perbuatan mereka yang salah, hari ini hamba mohon kekuatan dan anugerah Tuhan memampukan mereka untuk bangkit dari kesalahan dan mereka melakukan pelayanannya. Apapun kata orang, tapi hamba percaya setiap pelayanan yang mereka kerjakan berharga di mata Tuhan, dan Tuhan mempersiapkan upah yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus melayani Tuhan, jangan pernah menyerah. Shalom. Ku tidak takut, sebab Kau beserta